Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Dumbo Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sosial media ya. Yang mungkin ada yang mengalami kasus seperti ini. Bang, apa penyebab dari kematian ikan lele yang baru kita tebar atau kita awal tebar ikan lele kok banyak sekali yang mati? Apa penyebabnya? Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, simak video ini dari awal sampai akhir, tonton dari awal sampai akhir ya. Saya akan memberikan jawaban pertanyaan tersebut dan juga ingin memberikan tips ya bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama teman-teman ya, penyebab dari ikan lele yang teman-teman beli itu mati pada awal ketika teman-teman tebar, itu yang pertama bukan karena airnya tidak diendapkan, bukan ya. Saya sering sekali memakai air baru pada pembibitan saya ya. Dan apakah penyebabnya dari kelalaian kita? Yaitu bisa jadi. Nah, ini perlu saya sampaikan teman-teman ya. Jadi penyebab dari kematian ikan lele yang baru teman-teman tebar, coba teman-teman analisa apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, penyebabnya adalah teman-teman membeli bibit di luar kota ya. Karena banyak sekali pelanggan saya yang belinya itu di luar kota. Itu kenapa bisa sangat besar resikonya, itu ikan akan mati dan stres ketika kita ikan datang ya. Itu karena mungkin perjalanan yang pertama adalah perjalanan yang jauh, yang kedua adalah air itu berbeda teman ya. Jadi ada dari petani itu di tempat saya itu yang mungkin airnya itu payau untuk pembenihan. Setelah dia kirim di tempat yang airnya tawar, itu ikan tidak akan tahan lama ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk kasus masalah air ini saya belum pernah mencobanya sendiri karena saya belum pernah ngompos istilahnya ya, ataupun order secara langsung belum pernah, tapi banyak sekali petani yang mengeluh seperti itu. Nah, untuk pembelian bibit di luar kota ini teman-teman harus hindari, kalau bisa hindari ya teman-teman. Nah, kalau ada produk keluar dari dalam kota ya, kenapa kita tidak beli di dalam kota sendiri ataupun di dekat-dekat dengan lokasi kita ya, walaupun harganya lebih mahal dikit nggak apa-apa teman-teman ya, itu akan lebih aman ya. Yang kedua, penyebab dari teman-teman ketika awal tebar bibit ikan lele, kenapa ikannya bisa mati, ini biasanya disebabkan karena kesalahan dari teman-teman itu sendiri. Yang pertama, mungkin saya banyak sekali mengalami kasus dari mulai kematian dini awal tebar ya. Yang pertama adalah ketinggian air tidak sesuai standarnya, lokasi terbuka tanpa ada penutup, dan untuk terik matahari itu terlalu tinggi. Itu biasanya dia akan overheat teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus seperti ini. Ketinggian air hanya dikasih 1 jengkal kurang ya, mungkin sekitar segini. Ini dasaran, ini segini airnya ya. Dan itu dengan kolam yang mungkin luas ya, dan untuk bagian atasnya tidak ada penutup sama sekali, dan itu dari pagi sampai sore itu terbuka. Itu saya jamin ikan akan mati dalam waktu 1 hari ya. Apalagi kalau triknya itu panas banget ya, trik mataharinya itu pokoknya tidak ada mendung lah istilahnya. Itu sangat berisiko sekali. Dan yang kedua, biasanya teman-teman mungkin untuk ketinggian air tempat sudah sesuai standar, dan yang ketiga ini adalah dari segi pemberian pakan ya. Coba teman-teman analisa ketika teman-teman memberikan pakan, apakah melebihi dari kapasitas pakan yang kita berikan. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup analisa terlebih dahulu. Mungkin ini sudah terjadi ya kasusnya ya teman-teman. Kita analisa waktu kita memberikan pakan, apakah ada sisa pakan yang tidak termakan ya. Kita tunggu ketika kita pemula ya teman-teman, pemula yang saya bahas ini pemula ya. Saat kita memberikan pakan, kita tunggu sampai memang ikannya itu makan semua pelet yang ada di kolam ya. Biasanya saya menggunakan takaran teman-teman. Takaran itu sangat penting sekali, karena itu dengan takaran kita bisa memberikan pakan yang terukur ya. Jadi tidak asal memberikan pakan was. Biasanya mindset dari teman-teman itu yang baru belajar atau baru mencoba, mereka mindsetnya itu begini: ikan lele ketika diberikan pakan
sebanyak-banyaknya itu akan cepat pertumbuhannya ya. Itu salah sekali teman-teman. Hilangkan mindset tersebut dan hilangkan pemikiran tersebut ya. Yang betul itu adalah budidaya ikan lele jika kita memberikan pakan yang cukup dan terukur, itu akan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi bukan karena pakan yang banyak, bukan. Mungkin sehari kasih 1 kilo, wah itu sangat resiko sekali teman-teman ya. Ataupun satu genggam dengan jumlah bibit yang hanya ratusan, itu enggak logis ya teman-teman. Takar saja kalau saya untuk memperkirakan satu persatu dari pertanyaan teman-teman, mungkin ya untuk 1000 ekor itu pakannya seberapa, itu saya nggak bisa teman ya. Hanya teman-teman sendiri yang bisa praktek. Kita ambil gelas kopi ya, itu sebagai tolak ukur pakan ya. Nah, kita untuk pakan ini teman-teman saya harap sudah paham ya. Lalu setelah pakan, apa kesalahan yang berikutnya biasanya terjadi kasus kematian dini pada ikan lele? Nah, biasanya setelah pakan dan tadi yang pertama bibit dari luar kota, yang kedua pakan ya teman-teman ya, pakan, yang ketiga adalah proses budidaya yang salah ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak dari teman-teman mereka tidak tahu dalam cara budidaya ikan lele. Nah, yang saya maksud adalah tingkat kepadatan teman-teman ya. Tingkat kepadatan ikan lele ini sangat penting sekali teman-teman ketahui ya. Karena dengan kita tahu tingkat kepadatan maksimal dalam budidaya ikan lele, kita bisa menghindari yang namanya kematian dini. Karena banyak sekali teman-teman yang tebar over ya, over istilahnya kapasitas segini itu dikasih jumlah ikan segini ya, itu nggak sesuai dari jumlah kapasitas tebar. Nah, terkadang juga mereka memaksakan diri lah, tidak tahu caranya dan memaksakan diri. Mereka berharap itu bisa tebar padat. Seperti contoh halnya ya, ini saya ada contoh channel YouTube ya, yang lagi viral itu budidaya ikan lele di ember muat 1000 ekor. Itu kalau ada yang bisa saya sembah sungkem teman-teman ya. Itu benar sekali. Saya sembah sungkem kepada orang yang bisa mempraktekkan tersebut. Kenapa seperti itu? Saya budidaya ikan lele bukan hanya 1 tahun dan 2 tahun, sudah lumayan lama, walaupun tidak lama banget, tapi lumayan lama. Setidaknya saya tahu dan mengalami proses-proses dalam budidaya ikan lele, dari pembenihan, pembesaran ya. Saya sudah pernah mencoba ya. Yang ada di YouTube mengenai tentang 1000 ekor satu ember itu hanya sekedar konten ya, hanya sekedar konten. Teman-teman harus bisa membedakan kapasitas maksimal untuk, ya menurut saya ya ideal lah, bukan maksimal, ideal itu sekitar per meter kubik itu sekitar 200 ekor itu idealnya atau maksimalnya segitulah. Dan untuk amannya biasanya saya sarankan itu sekitar 150 ekor ya, itu menurut saya aman dan tidak berisiko ya. Dan kenapa sih ketika teman-teman mengalami kasus seperti ini atau mengalami kematian dini itu, kebanyakan mereka itu memposting ya, memposting. Nah, dengan cara teman-teman memposting itu pasti kan banyak yang bersimpati lah istilahnya, bersimpati ataupun wah ini baru tebar, kasihan ini. Nah, setidaknya teman-teman jangan sampai memposting lah. Kalau teman-teman ingin mencari tahu mengenai tentang penyebab atau cara mengobatinya, teman-teman langsung saja tanyakan yang memang teman-teman belinya bibit itu di mana, bukan kepada orang lain. Teman-teman salah ya. Petani yang baik itu pasti akan menanyakan tentang masalahnya itu kepada istilahnya konsumen lah mungkin. Kalau saya pembeli ya, saya akan tanyakan pada penjualnya, ini kenapa ikannya kok begini, baru saya tebar di usia 3 hari kok ikannya pada mati, ini penyebabnya apa. Nah, terkadang ini yang teman-teman tidak tahu adalah yang keempat adalah ikan dikirim dalam kondisi ikan sakit. Ini ya mungkin itu saya tidak berani istilahnya. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu teman-teman. Jadi saya prihatin banget ya dengan kasus seperti ini. Mungkin dikirim dengan ikan dalam kondisi sakit, tapi teman-teman ini pemula, tidak tahu ini ikan sakit, tidak tahu.
Yang mereka tahu ikan datang dan masih hidup, itu aja. 1, 2, 3 hari ikan rontok mati semua. Nah, untuk kasus seperti ini saya ada sedikit saran untuk teman-teman ya. Ketika teman-teman membeli bibit, mintalah garansi, setidaknya 3 hari ya, 3 hari. Karena saya juga, kayak saya sendiri biasanya juga memberikan garansi itu 3 hari teman ya. Lewat 3 hari itu sudah lewat tanggung jawab saya, karena usia 4 hari itu biasanya kontrol dari petani sendiri itu yang mengakibatkan ikan sakit. Nah, kalau dalam 3 hari ikan sudah mati, biasanya saya tanyakan untuk ketinggian air itu berapa, untuk pemberian pakan jumlahnya berapa. Kalau memang itu tidak sesuai, maka saya bisa apa istilahnya, menyarankan, dan untuk garansinya pun saya tidak akan memberikan garansi secara full ya teman. Jadi untuk garansi sendiri itu biasanya saya kasih garansi sekitar 50% ataupun sekitar 40%, tidak 100%. Kenapa begitu? Karena ya mungkin teman-teman pembeli pastinya lebih pintar ya, harus lebih jernih dalam memilih bibit, dan saya pun memastikan bibit yang saya jual itu sehat dan aman. Dan terkadang kejujuran itu sulit sekali diterima untuk teman-teman ya, tapi untuk jujur itu akan lebih bagus lagi, dan membuat kita itu akan lebih nyaman untuk usaha dan budidaya ikan lele teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman ya untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman, dan semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin.